Oke, terima kasih. Kali ini kita akan mereview jurnal dari mahasiswa Teknik Mesin Universitas Samratulangi Manado tahun 2013, analisis raju korosi pada baja karbon dengan menggunakan air laut dan H2SO4. Pertama kita bisa lihat di sini dalam ekstrak, mereka menyatakan dalam penelitian ini bahan yang digunakan adalah baja karbon dengan paduan tembaga sebagai acuan. Nah, pada proses ini dilakukan dengan cara perendaman material uji pada lingkungan air laut dan H2SO4. Jadi di sini ada dua larutan yang digunakan untuk pengujian. Yang pertama larutan air laut dan H2SO4 yang telah ditampung dalam sebuah wadah akuarium kaca yang bisa tersirkulasi dengan baik dengan bantuan pompa. Jadi di sini digunakan sebuah akuarium sebagai wadah dengan kondisi terbuka dan tersirkulasi menggunakan pompa. Dengan proses perendaman dilakukan sebanyak 1 jam, selama 1 jam sebanyak 3 kali perendaman, dan 3 jam selama 3 kali perendaman. Adapun ya, menurut mereka di sini yang mau jadi aspek tujuan penelitian untuk mengetahui korosi yang terjadi pada material baja, karbon, dan paduan tembaga. Kehilangan berat akibat korosi sehubungan erat dengan waktu. Dengan kata lain, semakin meningkatnya waktu penyelupan, makin besar pula kehilangan berat yang terjadi. Nah, ini nanti sepertinya ini adalah salah satu poin dari kesimpulan ya. Nanti akan kita cek lagi dari apa yang mereka sudah simpulkan. Kemudian yang pertama kita review dulu. Oh, ini masih bagian dari abstraknya. Yang pertama dari latar belakang, korosi adalah proses kerusakan material khususnya logam akibat terjadinya reaksi. Oke, pada umumnya mereka mendefinisikan korosi adalah bagian dari proses kerusakan material logam akibat terjadinya laju reaksi logam terhadap lingkungan. Nah, jadi bisa dibilang korosi menurut si yang buat jurnal ini, mereka mendefinisikannya sebagai reaksi antara logam dengan lingkungan di sekitarnya terhadap kontaminasi secara langsung material logam baik terhadap air ataupun larutan ataupun keadaan lingkungan. Kemudian kita bahas ini objek yang diuji ya, tingkat objek logam yang diuji adalah baja karbon dan paduan tembaga. Mana baja karbon sering kita temukan ya seperti di paku, kemudian untuk alat-alat permesinan, besi besi cor, tiang cor ya, dan lain sebagainya. Sedangkan tembaga banyak kita temukan di alat-alat elektrik di sekitar rumah kita. Nah, ternyata nih tembaga dan baja karbon tuh juga bisa mengalami korosi. Nah, dalam jurnal ini mereka akan membahas apa sih korosi menurut di poin dasar teori. Korosi didefinisikan sebagai penurunan mutu logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungannya menurut si Terway tahun 1991. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen udara mengalami reduksi. Nah, ini di poin 22 mereka mendeskripsikan jenis-jenis korosi. Jenis-jenis korosi, pertama ada pitting corrosion adalah peningkatan karat terpusat pada satu titik dengan kedalaman tertentu. Pitting corrosion umumnya berbentuk lubang-lubang kecil pada permukaan dan umumnya sukar terdeteksi dengan visual inspection. Kondisi sangat berbahaya karena lubang-lubang kecil tersebut dapat mengakibatkan timbulnya konsentrasi tegangan yang bergagalan pipa. Yang kedua ada korosi erosi adalah korosi yang terjadi karena kausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Nah, jadi dari kemudian ada poin ketiga jenis korosi seragam. Korosi seragam merupakan bentuk kerusakan akibat terjadinya pengurangan ketebalan atau thickness secara seragam pada permukaan logam. Korosi ini umum terjadi pada pipa.
Kemudian keempat ada interangular corrosion. Korosi yang berkaitan erat dengan aspek metalurgi material. Kondisi ini menyerang pada batas bulir atau bagian yang bersebelahan dengan butir material. Kemudian yang kelima ada korosi arus liar, adalah korosi yang disebabkan oleh karena adanya arus konvensional mengalir dalam arah berlawanan dengan aliran elektron, biasanya besar dipengaruhi oleh besar kecil arus keluar. Kemudian di sini mereka juga bahas ya materi laju korosi. Nah, kemudian ini dia satuan dalam laju korosi yang pertama pengurangan berat dan satuan gram atau miligram, berat atau massa, berat persatuan luas permukaan dengan satuan miligram per milimeter kuadrat, berat plus per waktu, miligram dekameter per D, gram per dekameter per D kali D, dan lain sebagainya. Kemudian dalam penetrasi per waktu inch per year, inch per month, millimeter per year, miles per year, 1 mili sama dengan 0,01 inch. Kemudian ekspresi dari satuan MPY ini mereka deskripsikan juga, mana MPY sama dengan 534 W per DAT. Ya, kita bisa lihat deskripsinya ya. Nah, mereka mulai nih penelitiannya pengaruh terhadap uh, ujian logam, kemudian yang dicelupkan ke dalam larutan air laut, dan juga H2SO4, di mana larutannya, yang mana tadi material yang mereka celupkan adalah baja karbon dan juga tembaga. Tahap pengujian, oke, nggak usah. Penyediaan material uji, kita, oh nih spesifikasinya ya materialnya. Bisa kita lihat, L-nya 150, T-nya 3, kemudian width-nya 30 mili, dalam satuan mili. Ini asam sulfat, mereka beli sepertinya air laut, dari laut, baja karbon, dengan spek dan ukuran tadi, menempat paduan tembaga dengan ukuran 150 kali 30 kali tebalnya nggak dideskripsikan ya. Oke. Sebanyak 4 buah. 8, 4 untuk air laut dan 4 untuk asam sulfat atau H2SO4. Peralatan 4 akuarium kaca, pompa akuarium, dan alat ukur jangka sorong ya, ukur dimensi, timbangan digital untuk mengukur massa, gelas ukur untuk menghitung volume, stopwatch untuk menghitung satuan waktu. Hasil penelitian dan pembahasan. Jadi dari uh, penelitian yang mereka lakukan, ini teman-teman kita bisa lihat ya dari tabel ini apa aja sih yang mereka bisa simpulkan di sini, yang data yang mereka dapatkan. Jadi pada jam pertama jam 10 sampai jam 11 pada spesimen 1 larutan tembaga, paduan tembaga, massa awalnya 78,85, setelah 1 jam menjadi 78,85, kemudian massa akhir 78,85 miligram. Kemudian pada jam 18 sampai jam 19 masanya menjadi 78,80 pada logam paduan tembaga. Sedangkan SP1 pada baja karbon massa awalnya adalah 112 miligram, kemudian turun menjadi 111,9 miligram pada jam 11 pada jam 11. Kemudian di pengujian kedua 14 sampai 15 masa akhirnya menjadi 111,7 dan terus berkurang. Ini di SP1 mereka menggunakan larutan eh, air laut ya teman-teman ya. Kalau yang di SP3 mereka menggunakan larutan H2SO4. Di mana dalam larutan H2SO4 ini terjadi penurunan massa cenderung kecil pada material paduan tembaga, dan sedangkan pada dalam
material logam baja karbon juga sama terjadi penurunan. Nah, jadi dari semua data yang mereka dapat tadi, ada nih apa sih pengaruh, bagaimana sih grafiknya selama waktu 1 jam setelah pengujian mereka yang didapat ya teman-teman ya. Ya, mana di sini N waktu, tekanan, kemudian massa, di gram yang mana pada spesimen 1, 2, 3, 4 semuanya cenderung mengalami penurunan massa. Nah, kemudian ini selanjutnya ya pada material pada larutan H2SO4 kita lihat di sini juga mengalami penurunan pada baja karbon spesimen 1, 2, 3, 4 mirip-mirip. Kemudian pada bagian tembaga di sini juga malah mengalami penurunan juga. Nah, mana kita bisa lihat ya di grafiknya ini, grafik hubungan kehilangan berat pada waktu pada menggunakan fluida H2SO4 cenderung lebih cepat mengalami penurunan massa. Juga ya teman-teman ya, juga turun. Nah, jadi ini mereka menyimpulkan bahwasanya laju korosi baja karbon dan paduan tembaga pada fluida air laut dan H2SO4 ini mereka dapat sebesar 0,039 mils per tahun. Nah, kemudian mereka dari data-data tadi menggunakan beberapa koefisien dari beberapa referensi untuk menyimpulkan berapa hal nih. Ini adalah hasil sampel tadi ya setelah dicelupkan dalam larutan asam sulfat pada baja karbon dan ini asam sulfat tembaga dalam asam sulfat. Ini hasil korosi baja karbon di air laut. Ini hasil korosi tembaga pada air laut. Jadi kesimpulan berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa korosi yang terjadi pada material baja karbon dan paduan aluminium tembaga dalam larutan air laut dan asam sulfat terjadi secara merata atau uniform. Yang kedua, kehilangan berat akibat korosi yang terjadi pada material baja karbon dan paduan tembaga aluminium berhubungan erat dengan waktu. Dengan kata lain, semakin meningkatnya waktu pencelupan, semakin besar pula kehilangan berat yang terjadi. Jadi, semakin besar waktu pencelupan atau kontaminasi material logam terhadap larutan, maka akan semakin besar kehilangan massa yang terjadi. Kemudian poin yang ketiga, semakin meningkatnya waktu pencelupan, semakin besar laju korosi baja karbon dan tembaga. Laju korosi pada baja karbon rata-rata per tahun pada larutan asam sulfat dengan waktu 1 jam adalah 0,162 ml per gram. Jadi ini mereka dapatkan angka rata-ratanya. Oke teman-teman, semoga dari video ini kita bisa belajar banyak hal, bahwasanya kalau korosi itu dipengaruhi yang pertama jenis material logam, kemudian yang kedua kondisi lingkungan atau alam sekitar di mana logam tersebut berada. Semakin lama logam tersebut terkontaminasi dengan alam sekitarnya, maka eh, semakin besar pula kehilangan massa berat yang terjadi, terkhususnya pada cairan H2SO4 dan juga air laut. Sekian dari saya, terima kasih.